Kita lanjutkan, tadi di awal kita akan belajar tentang komponen kimiawi sel. Nah, ini ada tabel unsur dan senyawa kimiawi dari makhluk hidup. Kita lihat di sini ada manusia, ayam, ini mewakili dari kingdom animalia, kemudian jagung, beras, bayam, ini mewakili dari kingdom plantae, dan ragi. Ragi mewakili dari mikroorganisme. Yang manusia sampai bayam itu adalah eukariotik, ragi adalah prokariotik. Nah, jika dilihat prokariotik ataupun eukariotik, komponen kimiawi selnya sama, yaitu tersusun dari air, karbohidrat, protein, lemak, serta mineral. Kita lihat yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan penyusun daripada sel yang berfungsi sebagai pembuat struktur atau bahan dasar untuk membuat organel-organel sel. Contohnya adalah selulosa. Selulosa ini nanti akan dipakai untuk membentuk dinding sel. Kemudian kitin. Kitin itu nanti dipergunakan untuk membentuk eksoskeleton atau rangka luar. Nah, berdasarkan jumlahnya, maka karbohidrat itu tersusun atau digolongkan menjadi 3. Ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Kemudian yang kedua adalah lipid. Nah, lipid ini juga merupakan senyawa yang paling penting bagi makhluk hidup. Di antaranya yang diperlukan dari lipid adalah lemak, kemudian fosfolipid, dan steroid. Nah, ketiganya itu merupakan unsur penyusun struktural dari bagian-bagian sel. Nah, kalau tadi karbohidrat itu bisa menyusun dinding sel tumbuhan serta rangka luar, lipid ini merupakan bahan dasar untuk membentuk membran sel. Kemudian, yang berikutnya adalah protein. Protein merupakan komponen penyusun sel yang meliputi sekitar 50% dari bobot kering sel tersebut. Semua jenis protein merupakan polimer yang dibangun dari kumpulan 20 jenis asam amino. Nah, protein juga sama memiliki fungsi sebagai penyusun struktur dari bagian-bagian sel. Kemudian yang berikutnya ada asam nukleat. Nah, asam nukleat ini adalah polinukleotida. Jadi sebetulnya asam nukleat itu adalah protein, hanya proteinnya tersusun dari nukleotida. Nukleotidanya terdiri dari 3 komponen, yaitu ada basa nitrogen, pentosa, dan gugus fosfat. Di mana jenis dari asam nukleat itu ada 2. Yang pertama adalah deoksiribonukleat acid yang berfungsi sebagai pewaris sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian yang kedua adalah ribonukleat acid atau RNA yang berfungsi sebagai sintesis protein. Jelasnya nanti kita akan bahas di biokimianya.